sama dengan 23,5 dikalikan katakanlah 14.000. Kalau kita withdraw berarti hari ini dalam setengah jam dapat 329. Hari ini tanggal 25 Agustus jam 23.35 waktu Indonesia Barat di GMT plus 3. Sekarang jam 19.35. Ini adalah jam trade servernya untuk Okta demo ini ya. Kemudian untuk di New Yorknya sendiri sekarang karena ada game time 4 dia berada di jam 12.36. Ini ya 12.36 di belakang kita. Berarti tetap tanggal 25 tapi tanggal 25 siang. Oke. Sekarang kita akan mencoba demo trade. Oke, biasanya kita kan kemarin-kemarin demo trade pakai yang besar-besar. Sekarang ini pakai yang kecil. Kita akan coba setengah jam. Untung rugi tetap setengah jam. Karena New York yang buka, kita akan lihat yang spreadnya cukup rendah apa. Ada Euro USD, ada USD JPY. Ada dua yang spreadnya rendah ya. Ada USD franc 11, yang ini USD JPY, GBP USD. Kayaknya coba Euro USD ya, standar lah ya. Apakah memungkinkan untuk kita scalping pelan-pelan? Kita ke time frame H1. H1 itu turun, dia sebenarnya turun ya, trennya turun dari tanggal 10 Agustus. Di sini turun sampai sini, kemudian dia mulai naik dari hari kemarin tanggal 23, 3 hari yang lalu dia sedang naik. Berarti kalau H1 posisinya perdagangan naik. Oke, kita lihat H1, dia kan kemarin sudah naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan sekarang mau proses naik kalau H1. Tapi karena kita mau scalping, jadi jangan menggunakan H1 terlalu besar. Mungkin kita akan lihat M1 dulu, menit pertama. Dia sedang turun ke bawah. Oke. Ini puncaknya sudah turun. Sini. Pastinya dia harus ke sana. Ya kan? Sekarang mumpung lagi di bawah, kita buru-buru buy tetap di 0,1. Karena itu paling aman. Kita buy. Oke. $479 atau mungkin sekitar 6 juta gitu ya, lebih kurang. Kita coba ke M5. Kalau M1 nya sih waktunya naik ke M5, kemungkinan dia bisa turun sampai sini ya, tapi kayaknya sini udah mulai naik lagi karena seperti ini sudah naik lagi. Mudah-mudahan dia bisa melewati sini. Ada dua halangan, ada rintangan. Kita bisa ke sini sebetulnya sih, dia ke sini dulu baru ke atas, tapi
bisa ya bisa tidak, kita lihat saja. Kita akan stop di 15 menit atau 30 menit lah ya, lihat pasar, karena pasarnya kan jam 12 malam, cukup sepi. Lihat volumenya hanya sedikit-sedikit saja. Memang kalau uangnya kecil ya kita kecil, tetapi ini akan jauh lebih aman kalau kita agak jarak jauh di 2000 level marginnya, kita masih ada free margin sekian. Nah ini uang yang kita pakai 0,1 lot, modalnya $20. Padahal kalau amannya itu kan 1-2%, katakanlah 1% dari 400 itu anggap aja 500 ya, mungkin sekitar $5. 1%, kalau 2% maksimal $10. Kita udah melewati batas $19, berarti sudah 2 kali lipatnya. Ketemunya adalah 4%. Kalau 4%, kalau kita main agak panjang itu beresiko tinggi, karena kalau berkaca kepada ini yang sudah ada, ini sudah mencapai 500 pip. Mungkin kalau mau naik ataupun turun dia paling tidak 1000 guys, tapi ketahanan bisa 1000 ya, aman lah. Tapi karena kita scalping, bisa saja kita melihat pasar dulu seperti apa. Segini aja pengen dapat 60 sen, jadi cukup kecil kalau untuk scalping malam-malam. Tapi kita akan lihat dulu, seandainya nanti bisa terlepas yang ini, bisa lepas dari ini dan sudah mencapai titik sini, kita bisa tambahkan lotnya untuk jangka pendek. Jika fail out, jangan menunggu kelamaan. Jadi scalping malam-malam kurang menarik karena kan perjalanannya kecil gitu ya, sedikit pergerakannya. Kalau ngeliat agak kencang di sini karena dia by detik, seperti ini pergerakan by second, slow ya. Terus seperti itu, dan masih mencoba menembus yang sebelahnya. Sudah mulai tertembus sepertinya. Oh belum, yang merah, saya menembus yang merah dulu. Sudah ada untung $2. Kita oh turun lagi. Apa kamu biarkan? Kita bisa ambil profit di sini kalau nggak mau ini di 0,99631. 0,9931 tadi ya. Waduh nggak mau dia guys, mungkin 35. Oh sudah mau, belum, 35, 37, 38. Terlalu pendek apa ya? Oh sudah mendekati soalnya. Oke, kita akan ambil taking profit segini, lumayan. Soalnya nih kalau kemarin kita ambil today itu sudah beberapa kali ya, tadi seharian tadi nyoba. Ini tadi saya cut loss di sini karena miss, karena dibiarkan. Sekarang ada profit minus, masih min 2,4. Kita akan coba trade lagi. Apakah memungkinkan naik atau dia akan turun? Kita lihat. Kita belum bisa entry sampai betul-betul yakin naik atau turun.
bisa saja dia turun karena ada halangan ini, atau bisa saja dia sampai sini baru dia turun, tergantung pasar mau seperti apa. Kita tidak bisa menebak dengan pasti karena kan kapan kita beli dan kapan kita jual tidak tahu. Sama seperti saya, kapan saya mau beli, kapan saya mau menjual juga kan, jadi tidak bisa dipastikan. Waktu sudah 10 menit 32, baru dapat $2. Sudah ada petunjuk turun segini, ini candle kedua. Mudah-mudahan kita bisa ikut sell ya, karena udah turun. Tapi kita tunggu sebentar. Oke, rasanya kita sudah boleh sell. Karena spreadnya cukup jauh, maka begitu sell, nah begitu kan, tidak mesti bisa naik bisa turun. Analisa tidak boleh akurat, yang penting kita tepat ya, tidak salah dalam analisa, karena tidak ada analisa yang akurat. Candle-candle ini adalah hanya candle-candle masa lalu, dimana hanya kita membaca masa lalu bahwa kalau sudah naik dia akan turun, kalau sudah turun kita akan naik. Satu-satunya yang kita baca adalah sebetulnya daftar antrian, tapi di sini daftar antriannya tidak terlihat, tidak seperti dalam kripto ataupun saham yang mana daftar antriannya itu terlihat. Jika otak kita tajam, kita bisa mengira-ngira dari daftar antrian baik beli maupun sell. Kalau di sini kita hanya bisa membaca candlestick ini saja, dan semuanya adalah catatan masa lalu ya, bukan masa depan. Masa depan tuh masih di sini saja nih, kita tidak tahu naik atau turun. Cuman dari masa lalu kan kita bisa mengira-ngira bahwa karakter polanya itu tidak berubah. Dia akan turun segini, kemudian naik segini, kemudian turun lagi. Dan seperti biasa, ganjalan-ganjalan itu ada seperti ini. Dia mau seperti ini, dia mau turun tuh ke ganjalan ini, kemudian di sisi sebelah sini oleh ini, seperti itu ya. Nah, tapi tadi bilang ini kan masa lalu, kenapa ada hubungannya dengan sekarang, kenapa dia ikut ganjel-ganjel. Jadi kita hanya ngikutin pola. Mungkin di harga ini ada orang yang sedang ngantri di harga ini ya. Mungkin di harga ini ada antri naik dan antri turun. Di sini terus setiap nilai itu ada antrian naik dan turun, naik dan turun, dan berapa lot ada orang ngantri. Oke, sudah dapat sekian $. Pasti dia akan mantul di sini karena lumayan besar ini. Dia akan berhenti dan mantul kembali. Kita akan ambil profit dulu $2,5 $2,5. Dia akan mantul kembali. Coba, dia pasti akan naik lagi. Dia akan menunggu waktu untuk turun sampai menjebol 2 ini juga. Kita lihat di M1. Oke, apakah berhasil nembus? Ternyata berhasil. Paling tidak kalau di M1 dia bisa bergerak sampai di sini. Walaupun masih ada ganjalan ya, masih nyangkut tuh, nyangkut di merah. Kalau turun pasti sangkutannya di merah tuh, seperti itu. Dia akan naik kembali. Baru dia akan mengumpulkan tenaga, mengumpulkan buyer, seller dan lain-lain di situ, baru dia akan turun kembali.
jika dia turun. Jika tidak, kalau kebanyakan nanti buyer, pasti dia akan naik kembali, dan jika sudah naik terus maka dia akan sampai ke ujung sini. Karena trennya naik di M5, kemungkinan dia sampai ke sini di atasnya sedikit. Oke, itu adalah analisis jangka pendek. Kita lihat apakah dia naik atau turun. Kalau ngelihat tren, dia akan naik terus, naik kembali guys ya. Kalau ngelihat tren seperti ini. Kita coba akan lihat dulu di M1, apakah dia masih akan menembus ke bawah atau akan naik. Setelah naik, mungkin kita sudah 15 menit. Oke, menembus ini, yang ini kita akan coba buy nanti ya, kalau misalkan sudah paling tidak 3 candle. Di sini tidak terlihat. Masih mengumpulkan tenaga. Aduh, telat guys, tunggu sebentar. Udah melompat ya. Kita akan coba beli agak besar ya, karena kita yakin dia naik. Oke. Nah, lihat, karena spreadnya tinggi, begitu kita beli dia akan di sini. Nah, ini adalah resiko-resiko. Biasa saja pas kita buy, kita kesentuh, maka dia akan turun. Jadi tergantung bayarnya nanti. Waduh, ini dia. Kita coba apakah dia masih bisa naik, karena kita sudah beli cukup besar. Kalau melihat M15 dia harus turun. Nah itu guys, jadi ternyata kita harus membaca banyak nih. Kemungkinan akan sampai sini kalau di candle M15. Berarti per 15 kemungkinan ada, tapi di selama perpanjangan 15 kan dia akan naik dan turun. 15, M5 nya harusnya naik, M1 masih mengumpulkan tenaga untuk turun ataupun naik. Jadi kita memang tidak bisa murni mendapatkan, tapi kita sedikit saja kita akan cut. Level margin masih 800, jadi 800 itu kalau menahan jangka pendek-pendek bisa sampai sini, masih bisa menahan sampai sini, tapi tidak bisa menahan ke bawah lagi. Karena kalau scalping di tempat sepi seperti ini agak lama, tidak seperti jam-jam lokal itu sekitar jam 8 sampai jam 10-an. Ini udah malam, cuman saya sengaja, nggak apa-apa, sudah 18 menit. Untung maupun rugi nanti kita akan coba cut. Ternyata turun guys, dia akan turun sepertinya, akan menyentuh level, mencoba ke sini. Kemungkinan dia membreakout ini, sedang berusaha, bisa berhasil bisa tidak. Tapi kalau kita berhasil ya, kalau dia berhasil berarti kita amsong. Sudah jelas-jelas minus, yang tadi kita dapatkan minus semua. Itu kesalahan perhitungan juga ya, gitu-gitu, karena kita anggap udah yakin tapi tidak bisa naik juga. Oke, sudah. Wah, ternyata mau turun.
langsung kita guys, karena untuk naik lagi akan lebih dari, kalau dia bisa menjebol gawangnya dan sampai ke sini, kita akan cukup lama untuk kesini lagi, mungkin perlu beberapa waktu jam ke depan. Tapi kita mau tutup apapun hasilnya. Ini adalah kesalahan lot yang tidak boleh sebetulnya, terlalu besar tadi, terlalu pede karena pasarnya sepi. Ada doji di sana. Doji itu bisa positif bisa negatif. Tapi kalau ngelihat sini seharusnya dia positif, seharusnya. Ini lebih ke bawah daripada ini. Tapi ini M1 ya. Tetap ini akan turun sepertinya. Cukup lama. Sudah 23.31. Come on man. Kita tadi terlalu dekat dengan ini. Kalau naik pun akan sangat sulit lepas dari itu. Ditambah yang ini, kalau mau naik kayaknya ini mau turun. Kalau turun kita akan cut segera, karena sudah mendekati dan tidak akan terkejar. Sedang berusaha naik pelan-pelan, cuman apakah cukup bertenaga sampai atas? Di M15 tetap dia turun. Oh, tapi sudah mau naik lagi. Di M30 tetap minus. Di H1 positif. Tetap dia akan naik sampai ke level ini jika kita mau berjualan dalam daily atau harian. Kemungkinan naik paling tidak dalam sehari. Sudah sangat sepi, walaupun volumenya masih besar, tapi dia antara buyer dan seller itu mungkin sama-sama kuat, jadi naik turun sedikit. Sudah 23 menit ya, 23 menit 26. Oke, apakah bisa lepas? Kan ada ganjalan di situ. Keganjel ini nanti. Sekarang sedang keganjel ini 2. Kanan kiri. Untuk membreakout ini nggak gampang juga, panjang. Oke, lepas. Satu terlepas. Tinggal yang sini, apakah bisa lepas? Kemudian nanti lepasin yang ini. Oke, lepas, tinggal satu lagi. Apakah bisa lepas yang ini? Kalau tidak, dia akan turun kembali. Ini sudah minus. Come on, sedikit lagi. Ini beresiko guys, bisa anjlok dulu ya. Kalau gagal tuh, kayaknya gagal, turun dulu dan akan makan waktu kembali beberapa menit ke depan supaya dia bertenaga untuk naik kembali.
panjang kan, 14 ini. Tapi kalau bisa naik cukup panjang, seharusnya bisa sampai sini kalau dia berhasil menaik ini. Sepertinya apakah berhasil, kita lihat di M5 paling tidak segini ya, atau segini lah paling tidak nih kalau ikuti tren. Masih berusaha menjebol gawang 2 ini dan ini. Ingat, lihat ujung sumbu juga berpengaruh tuh kan, udah kelepas. Biasanya 2 kali saja, kalau gagal sekali diulang lagi, naik turun dulu, digagal. Kalau 3 kali gagal biasanya turun anjlok ke bawah guys. Oke, berhasil tembus ke atas. Sekarang apa yang sedang diterjang sebelah sini tidak ada. Oke, kita langsung cut guys. Set, des. Alright, pasti akan turun lagi. Oke kan, oke, sudah 26 menit. Apa kita akan ambil posisi 1 kali lagi, atau kita lihat M ini pasti turun lagi sampai ke sini, nanti akan naik kembali ke sini. Sudah mulai live, lumayan bagus antriannya di sini ya, lihat naik turunnya. Kalau dia udah sampai sini, paling enggak kita bisa langsung ambil posisi sell supaya dia untuk cari koreksi ke bawah. Untuk saat ini masih belum berani apakah mau naik apa turun. Ini M15 ya, kita coba M5, lihat tuh M5 sedang mencoba nerobos ini rupanya. Sama ini juga sudah lepas. Oke, kalau lepas kita lari ke M15, kita bisa ambil posisi sell kalau jika dia menyentuh ini. Untuk cari koreksi. Sudah 28 menit. Rasa sudah cukup ya. Oke, untuk periode tadi kita perdagangan sekarang ini $18 ditambah 2,7 ditambah 2,8, berarti 18 ditambah 2,7 ditambah 2,8. Oke, begitulah guys. Jadi scalping seperti itu caranya. Mudah-mudahan kalian bisa dijadikan gambaran untuk kalian belajar memahami perjalanan candlestick seperti ini di waktu-waktu malam yang cukup sepi. Oke, mudah-mudahan manfaat. Salam trader planner dari VWorld Trade. Oke, bye bye.